Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas mengenai latihan soal tentang pecahan untuk kalian bisa mengerjakan soal latihan yang akan diberikan hari ini. Di 2 video sebelumnya sudah dijelaskan mengenai berbagai bentuk pengubahan pecahan dari desimal ke persen, persen ke desimal, dan yang lainnya. Video kedua, pembahasan mengenai urutan dalam bentuk pecahan. Bisa dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau dari yang terbesar menjadi terkecil, yang dapat kamu rubah dengan 3 cara, yaitu ke dalam pecahan biasa, kemudian ke dalam desimal, dan yang terakhir adalah ke dalam bentuk persen. Kali ini kita akan bahas soal latihan, yaitu soal latihan mengenai pecahan yang sudah kita bahas di video pertama dan video yang kedua. Kamu bisa siapkan alat tulismu dan buku tulismu supaya kamu juga dapat mengikuti pembahasan soal latihan hari ini. Silakan buka di buku SPS-mu halaman 49 pada latihan yang kelima. Kita akan bahas dari soal nomor 1 sampai nomor 6 dan soal nomor 8. Jika sudah siap, kita akan mulai dari soal yang pertama, yaitu pecahan ke desimal nomor 1. Kita akan bahas untuk soal nomor 1, yaitu pada bagian yang A. Ini sudah dijelaskan ya sebelumnya, di video sebelumnya, yaitu 1/4 ke dalam desimal. Maka kita harus buat dalam perkalian rumah. 1 dibagi dengan 4, dia tidak mendapatkan hasil, yaitu mendapatkan 0. 0 kali 4 adalah 0. Kemudian kita kurangkan. 1 dikurang 0 adalah 1. Karena kita mau pinjam angka 0, maka kita buat tanda koma untuk menandakan bahwa kita telah meminjam. 10 dibagi 4, dia mendekati, yaitu angka 2. 2 dikali 4 adalah 8. Jangan 6 ya, 6 itu hanya penjumlahan. 10 dikurang 8 hasilnya adalah 2. Nah, ternyata masih belum 0. Nah, kita pinjam juga angka 0. 20 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 5. Kenapa? Karena 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. Kita lihat apakah sudah menghasilkan nilai 0? Ya, sudah menghasilkan nilai 0. Sehingga hasilnya adalah 0,25. Bagaimana? Bisa? Kita lanjut ke soal kedua, yaitu ubahlah bentuk desimal menjadi pecahan biasa. Kita akan buat untuk bagian yang mana? Ya, bagian yang E. Kita coba yang E ya, yaitu 0,125. 125. Pecahan biasa. Nah, perhatikan. Di belakang koma ada 3 angka, maka di bawahnya adalah 1000. Ya, sudah diinformasikan ya di video pertama. Nah, pecahan biasa ini sudah pecahan biasa, tetapi alangkah baiknya kita rubah ke dalam pecahan sederhana. Sesederhana mungkin, maka kita bisa bagi dengan angka FPB-nya adalah, ya betul, bagi 5. Kita
bagi dengan angka 5. Apabila di atas dibagi 5, maka di bawah juga harus dibagi dengan angka 5. Maka hasilnya adalah 125 dibagi 5 adalah ya 25 per 20. Kemudian masih bisa tidak ya dibagi? Ya, masih bisa disederhanakan, yaitu dengan pembagian 5 lagi, yaitu hasilnya akan menjadi berapa ya? Coba kamu sambil menghitung. Dibagi dengan angka 5, bagi dengan angka 5. Maka hasilnya adalah 5 per 4. Nah, maka pecahan biasanya adalah 5 per 4. Bagaimana? Bisa? Kita lanjut ke soal ketiga, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen atau menjadi ke bentuk persen. Ya, kira-kira kita mau bagian yang mana ya? Kita coba yang bagian B ya, nomor 3 bagian B, yaitu 3 per 4. Nah, dalam bentuk persen kita tinggal cari angka berapa yang bisa dikalikan 4 dengan hasil 100. Kira-kira angka berapa ya? Yaitu angka, ya betul, angka 25. Jadi kita bisa kalikan dengan angka 25. Ketika di bawah dikalikan 25, maka di atas pun juga harus dikalikan dengan angka 25. Maka 3 kali 25 hasilnya adalah 75. Nah, kita tinggal rubah ke dalam bentuk persennya. Persen, maka 75%. Nah, bisa ya? Kita lanjut ke soal keempat, yaitu persen ke dalam pecahan biasa. Kita akan coba bagian yang A, yaitu 15%. Sambil menunggu, kamu boleh mencoba-coba ya. 15% itu adalah 15 per 100. Maka sebenarnya 15 per 100 ini sudah merupakan pecahan biasa. Tetapi alangkah lebih baiknya kita buat ke dalam pecahan biasa sesederhana mungkin. Sehingga 15 ini bisa kita bagi dengan FPB, yaitu angka 5. Kita bisa ganti dengan angka 5. Kalau di atas dibagi 5, maka di bawah pun juga harus dibagi dengan angka 5. Maka hasilnya adalah 15 dibagi 5 adalah 3, 100 dibagi 5 adalah 20. Maka pecahan biasa dari persen 15 adalah 3 per 20. Mudah ya? Kita masuk ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 5, di mana diminta desimal diubah menjadi bentuk persen. Kita akan coba untuk soal yang bagian yang C, yaitu 0,001
0,07. Nah, perhatikan 0,07. Perhatikan di belakang koma. Di belakang koma ini ada dua angka, maka dia adalah per 100. Kita tinggal tuangkan angka 7-nya, maka hasilnya adalah 7%. Wah, mudah ya. Ternyata mudah sekali dalam membentuk ke dalam persen. Kita lanjut ke nomor soal 6, yaitu bentuk persen diubah menjadi pecahan desimal. Kira-kira kita mau pakai soal yang mana ya? Ya, kita coba bagian B ya, yaitu 6%. 6%. Nah, karena persen, maka dia adalah 6/100. Oke. Nah, jadi kurang keterangannya ya. Ini adalah ke pecahan desimal. 6/100. Nah, kamu bisa lihat di sebelah kiri ini 0,07 dia jadi 7%. Berarti 6% ini kita bisa rubah menjadi ya 0,06. 0,06. Nah, gimana caranya, Miss? Kenapa bisa 0,06 ya? Ada yang tahu? Ya, kita coba ya. Kita akan coba sama-sama. 6 dibagi 100. 6 dibagi 100 tentu tidak bisa. Kita menjadi angka 0. 0 kali 100 adalah 100. Hasilnya dikurang, dia tetap 6. Bukan 100 ya, tetapi iya, betul sekali. Ini hanya mengecoh, yaitu 0 kali 100 adalah 0. Pasti sudah ada yang, kok 100, Miss? Harusnya 0. Bagus sekali. Sekarang kita turunkan jadi 6. Kemudian, karena ini tidak bisa lagi, kita mau pinjam 0. Nah, maka tidak lupa kita buat tanda koma di atasnya. 60 bagi 100 adalah tetap 0. 0 kali 100, 100 sama 0. 0. Maka hasilnya adalah tetap 60. Karena kurang, maka kita bisa pinjam 0 lagi. Nah, 600 bagi 100 hasilnya adalah 6. 6 kali 100 hasilnya adalah 600. Dikurangkan hasilnya adalah 0. Nah, maka 6% adalah 0,06. Bagaimana? Mudah ya? Pasti bisa ya jika kamu mau untuk mengulang kembali video yang sudah diberikan di 2 minggu yang lalu dan di hari Selasa lalu. Kita masuk ke soal terakhir, yaitu mengurutkan pecahan desimal dari yang terbesar. Nah, kita ambil untuk bagian yang B, sudah disiapkan. Nah, kamu bisa lihat di sini ada 7,2, ada 8,25, ada 5,64, ada 5,48, dan ada 7,14. Kamu bisa lihat di belakang koma rata-rata ada 2 angka, tapi hanya ada 1 desimal yang hanya memiliki 1 angka di belakang koma. Nah, perlu kamu ketahui apabila sebuah angka desimal yang modelnya seperti ini, 7,2 ini menandakan memiliki hasil yang sama dengan 7,20. Nah, seperti ini. Maka dapat disimpulkan urutan ini adalah 7,20 yaitu dan 8,25, 5,64, 5,48, dan 7,14.
Sekarang kita urutkan dari yang terbesar. Kira-kira angka yang paling terbesar adalah angka ya 8,25. Kita bisa pindahkan dari yang terbesar adalah 8,25. Kemudian angka 7 ada 2. Ada yang 20, ada yang 14. Karena yang dari terbesar, maka kita ambil yang 7,20. Karena yang paling besar adalah 7,20. Kemudian, barulah ke 7,14. Setelah itu, kemana lagi? Ya, betul sekali, 5,64. Jangan terkecoh dengan angka 5-nya, tapi kamu harus lihat di belakang komanya, yaitu ada 5,64. Karena 64 lebih besar dibanding dengan angka 48. Barulah yang terakhir adalah 5,48. Nah, seperti ini. Ternyata mudah ya. Iya, betul sekali. Ini sangat mudah sebenarnya. Tapi tinggal kalian ulangi kembali materi yang sudah diberikan. Tanyakan jika kamu masih kurang memahami, supaya kamu ketika menyelesaikan soal tidak mengalami kesulitan. Dalam menyelesaikan matematika, kamu harus sering berlatih untuk menyelesaikannya. Sering berlatih perkalian, sering berlatih yang namanya pembagian. Supaya kamu dapat berlatih terus-menerus dan bisa lancar dalam menghitungnya. Tidak perlu putus asa supaya kamu bisa semakin bangkit untuk mengerjakan ini. Jika kamu terlalu banyak menunda setiap tugas yang diberikan kepada kamu, maka sama saja kamu sedang menumpuk mimpi kamu yang sudah ada, tetapi tidak terlaksana mimpi kamu. Makanya mimpinya jadi tertunda-tunda deh, ya kan? Nah, selamat untuk mengerjakan soal. Silakan kamu lihat di stream soal latihan yang diberikan pada hari ini. Dikerjakan dengan baik, gunakan caranya supaya kamu semakin terlatih dalam menyelesaikan soal. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.